Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعلم الإنسان ما لم يعلم وقال أيضا في آية أخرى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketua dan pengurus TKM Rodatul Jannah yang Allah muliakan, dalam Ibadatul Ibad, Syekh Abu Salma Ibnul Faqani mengungkapkan bahwa khamsatun minal muflihina fi syahri Dzulhijjah. Jadi ada bulan istimewa dalam Islam. Pertama Ramadan, yang kedua Dzulhijjah. Orang yang minal muflih, beruntung di bulan Dzulhijjah ini, setidaknya kata beliau ada 5. Mohon izin saya ingin menyampaikan topik ini. Semoga sepulang dari taklim pagi ini kita termasuk bagian orang-orang yang beruntung secara spiritual itu. Siapa mereka? Yang pertama, alladzi ya'malu al-a'mal as-salihat. Yang di bulan Dzulhijjah ini dia melaksanakan atau mengerjakan amal-amal salih. Apa saja amal saleh itu? Dia tercoba, bisa sedekah, ya, bisa wakaf, termasuk juga salah satunya adalah saum di bulan Dzulhijjah ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan surat Al-Fajr ayat 2, walayalil ashr, awalnya surat ini kan dengan sumpah, ya. Allah bersumpah wal fajr walayalil ashr. Wal fajr demi waktu subuh, walayalil ashr dan 10 malam. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, apa ini dimaksud dengan 10 malam ini adalah 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Lalu ayat ini ditafsirkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari beliau juga, hadisnya dari Ibnu Abbas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira bahwa tidak ada amal yang istimewa, lebih istimewa daripada amal yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10. Sampai kemudian ada yang bertanya, ya Rasul, sekalipun disepadankan dengan amal jihad, bala, iya, kata Rasulullah, hanya bisa disepadankan dengan orang yang berniat untuk berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memeranginya, dan dia pulang tinggal nama alias mati syahid dunia dan akhirat. Hanya bisa disepadankan dengan itu amal di bulan Dzulhijjah ini. Ini kan dahsyatnya luar biasa. Boro-boro kita perang, ya. Zaman dulu konteknya pakai pedang lagi, megang pedang aja gitu udah geget. Tapi ada amal sebagai hadiah dari Allah buat kita. Andai pun kita tidak berkesempatan untuk perang seperti saudara-saudara kita di Palestina, maka ada bonus, ada amal yang disepadankan dengan itu.
Karena ini amal tidak main-main. Saya pernah sampaikan dalam pertemuan yang sebelum ini bahwa dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad itu kan ada 6 hadiah yang Allah akan berikan kepada orang yang mati syahid dunia akhirat itu. 1, darah belum jatuh di tanah, dosa semua diampuni. 2, diberi mahkota yang andai mata mahkotanya diambil itu lebih asmanu minad dunya wa ma fiha, itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. 3, tidak dihisab. 4, diberi fasilitas memberikan syafaat ila sab'ina ilatihi, 70 keluarganya. 5, ketika syakarat diperlihatkan indahnya surga. 6, 72 setidaknya hurun in, bidadari menunggu dia. Ini 6 dahsyatnya luar biasa. Nah, disepadankan amal di tanggal 1 sampai 10 ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu mudah-mudahan ini Dzulhijjah kan masih tanggal berapa? Baru tanggal berapa? Nanti terakhir kan tanggal 31, tanggal 10 tuh ya. Nah, di antara 1 dan 10 tadi saya mengajak saya dan kita semua, ayo kita punya amal. Kalau bisa yang signifikan sehingga disepadankan dengan tadi 6 hadiah yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berperang. Yang kedua, minal muflih, orang yang beruntung secara spiritual di bulan ini adalah alladzi an ayyahujja ila al-haramain. Orang memang yang di bulan Dzulhijjah ini dan sebelum bulan Dzulhijjah ini dia sudah berniat akan menyambut panggilan Allah ke tanah haramain, tanah dua tanah suci itu. Ya tentu orang yang pergi ke sana ada yang mudah ongkosnya, ada yang mengalami kesulitan. Seperti di Nusa Tenggara Barat itu pemulung ya, itu bisa, tapi bertahun-tahun luar biasa. Tapi bagi yang mudah, ya mudah saja, barangkali rezeki. Tapi intinya adalah ada orang-orang yang memang ingin menyambut panggilan Allah dengan mengorbankan berbagai macam pengorbanan. Yang namanya haji kan pengorbanannya luar biasa. Ya korban dana, korban perasaan, korban berpisah dengan keluarga, korban dan seterusnya. Tapi dia rela dan ikhlas melakukan itu karena demi menyambut panggilan Allah, beruntung dia. Lalu pertanyaannya, tapi kan tahun ini nggak jadi nih kita pergi hajinya, lah bagaimana? Beruntung apa kagak ini? Ya kan nggak berangkat kan kemarin? Masuk, insya Allah saya nggak jadi berangkat. Tapi indahnya Islam tidak masalah secara fisik kita nggak berangkat, tapi innamal a'malu binniyat. Karena kita sudah berniat bertahun-tahun, pahala kita tetap sempurna. Bahkan andai pun nanti tahun depan dia keburu meninggal dunia, sudah sempurna pahalanya. Itulah enaknya jadi orang Islam. Bahkan kalau secara fisik nggak datang ke tanah suci pun, ada bahkan seorang hamba yang diterima ibadahnya. Bahkan karena dia berkahnya, semua orang diterima hajinya. Itu dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Jainuddin Ibnu Abdul Abd. Itu kisah sangat masyhur. Kisah seorang ulama tabi'in, ulama besar yang bernama Abdullah ibni Mubarak, wafat tahun 797 Masehi. Itu beliau pernah menunaikan ibadah haji, tertidur di Masjidil Haram. Allah izinkan malamnya beliau bermimpi. Di dalam mimpinya itu ada 2 malaikat yang berdialog. Kata satu malaikat, ini jamaah haji berapa nih kira-kira tahun ini? Satunya menjawab, ya kurang lebih 600 ribuan lah. Nanya lagi yang satunya, kira-kira yang diterima berapa persen ini dari 600 ribuan? Kata yang satu, sebetulnya nggak ada yang diterima tahun ini, tapi karena berkahnya seseorang maka semuanya jadi diterima nih.
masyarakat, hebat betul itu orang. Siapa? Ulama besarkah? Orang yang kaya rayakah? Pejabat tinggikah? Bukan. Dia tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu. Lantaran dia, berkahnya dia, yang 600.000 diterima semuanya. Siapa dia? Syekh Ibnul Mubarak bangun dari tidur, lalu beliau mencari siapa nih orang yang sangat istimewa ini. Maka dicarilah orang itu, karena dalam mimpi disebutkan dia ada di Damsyik. Damsyik itu kalau sekarang Damaskus ya. Negara kalau sekarang Lebanon, Palestina, Jordan dan Syria. Apa susu ini? Makasih. Singkat cerita, Syekh Mubarak mencari orang ini, ketemu Pak. Rumahnya nggak di BSD, nggak kelas Alam Sutra, nggak kelas Bintaro, enggak, nyempil rumahnya. Mana doyong, minggir lagi. Tukang sol, lah emang apa? Salam. Masya Allah, Tuan dari mana? Saya Ibnu Mubarak. Ada apa gerangan Tuan datang ke gubuk saya? Saya ingin silaturahim sama antum. Oh silahkan. Tapi maaf, saya keadaannya seperti ini. Oh enggak masa, la ba'sa. Lalu baru, ada apa Tuan? Mungkin Tuan kelihatannya dari jauh. Iya, saya memang datang di samping silaturahim. Saya ada keperluan yang luar biasa penting. Karena ini persoalan yang signifikan dalam Islam. Apa itu Tuan? Saya itu ketika di Masjidil Haram mimpi. Dia cerita sampai selesai seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu Ibnu Mubarak bertanya, apa ya dan mengapa kok lantaran anda ini 600.000 jamaah haji kau diterima? Kenapa? Apa amalan anda untuk bekal mau berangkat haji? Dan bagaimana anda beramal ketika sedang ibadah haji? Jawabnya muafak, namanya muafak ya. Justru saya tidak berangkat haji Tuan. Nggak berangkat? Kagak. Emang apa? Cerita muafak ini. Begini Tuan, saya ini tukang sol sepatu, bertahun-tahun saya pengen pergi haji, ya, enggak juga nyampe itu dana. Terus saya sabar sama istri saya, terus seperak dua perak dikumpulin. Ya mungkin karena Allah kasihan sama saya Tuan, sehingga suatu hari ada seorang dermawan datang, dia ngesol sepatunya, entah itu manusia atau malaikat, dia memberikan kepada saya uang 300 dirham uang. Nah dari uang itulah alhamdulillah cukup kira untuk berangkat pergi haji itu. Sampai kemudian akhirnya ketika saya mau berangkat, besoknya mau berangkat, nah sore-sorenya itu istri saya lagi hamil, mencium aroma daging yang sangat lezat. Lalu karena namanya orang hamil lagi nyidam ya, yang namanya nyidam kan pengen aja rasanya apa ya. Orang ngidam itu kan semua kadang-kadang kagak didemenin, kagak disukain, atau yang gak ada malah dipengenin. Man satu doang di Jelupang orang ngidam yang gak dipengenin apa? Yang dipengenin, yang lain mah ditolak. Tapi kalau duit 100.000 itu orang ngidam demen juga itu, gak bakal ditolak. Akhirnya ketika istrinya meminta, abang tolonglah itu mintain sedikit seponggeh kayak daging. Ini lezat amat saya menciumnya. Namanya orang ngidam diperjuangkan suami baik itu. Singkat cerita, ketemu dengan aroma daging yang lezat sedang yang tercium oleh istrinya. Ternyata di rumah gubuk juga. Ini lebih doyong lagi gubuknya. Udah miring mengleng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya. Saya siapa? Siapa muafak? Ternyata di dalamnya suaranya seorang ibu. Ada apa Pak? Begini Bu, saya ini istrinya sedang ngidam dan mencium aroma yang serap, dan ternyata dari rumah ibu ini. Oh iya, emang saya lagi masak. Tolonglah Bu, minta seponggeh dikit aja. Istri saya lagi ngidam. Ibu kan seorang ibu, istri saya juga ibu-ibu, sama dong. Kata si ibu tuh, maaf nggak boleh Pak.
Loh, ibu kok begitu? Kita kan sesama satu kampung tetangga, masa iya nggak minta aja nggak boleh? Nggak boleh Pak, nggak bisa. Saya nggak mau ngasih. Kenapa nggak mau ngasih? Ibu kan perempuan, istri saya perempuan. Bagaimana ibu kalau lagi ngidam? Nggak bisa Pak, mohon maaf. Iya kenapa? Lalu baru dia sebetulnya si ibunya nggak mau cerita karena terpaksa didesak. Hanya begini Pak, ini daging memang saya masak, tapi buat istri bapak haram, kalau buat saya halal. Loh, kok begitu? Iya Pak, ini daging adalah saya ambil dari tempat sampah, bangkai keledai saya potong, saya masak. Loh, kaget mau apa? Kenapa bisa begitu? Ya karena saya janda, anak saya beberapa, sudah beberapa waktu kami belum makan, tapi rupanya memang belum ada yang menggerakkan hati untuk membantu kami. Nangis mau apa? Oh, masya Allah. Baik, makasih ibu, assalamualaikum, pulang. Lalu nyampein ke istrinya. Istrinya wanita baik. Siapa ya namanya ya kira-kira ya? Namanya nggak disebut, Tuti kali ya? Ada nggak namanya kira-kira zaman dulu Tuti ya? Udah Tuti aja deh ya. Assalamualaikum, salam. Mana abang dagingnya? Kagak bisa mah katanya. Emang kenapa? Pelit amat? Bukan. Cerita muafak sama bininya. Masya Allah Pak, si Tuti diceritain begitu, nangis juga dia rupanya. Duanya adalah walaupun miskin mereka orang yang soleh, mereka ittifak sepakat 300 dirham itu disedekahkan. Kata istrinya, bang kasih aja bang, kasih. Udah saya ridho, saya ikhlas walaupun abang gak bergaji. Abang juga ridho, saya juga ridho. Singkat cerita uang itu dikasih ke tadi orang miskin tadi. Jadi intinya apa? Sekalipun tahun ini jamaah haji tidak bisa berangkat karena sesuatu hal, pertama, yang sudah berniat, andai tahun depan usianya tidak disampaikan oleh Allah, sempurna pahalanya. Bahkan andai ada yang mengkompensasikan dananya untuk orang-orang yang sangat amat membutuhkan, itu bisa jadi kayak muafak tadi. Itulah enaknya di dalam Islam. Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajzamikum walakinallah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk luar kalian, ya, aksesoris hidup kalian. Yang Allah lihat ininya nih, iman, takwa. Si muafak tadi istri itu di sininya yang dilihat oleh Allah. Itu dua. Yang ketiga, siapa orang yang kategori muflih, beruntung di bulan Dzulhijjah ini? Adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah nanti tanggal 9 hari Kamis itu melaksanakan saum Arafah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Saum yaum Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Niatin dari sekarang. Kalaupun nanti nggak nyampe, udah dapat pahala sempurna. Ntar hari Kamis sampaikan ke istri kita, anak kita yang sudah pada balik, ayo kita akan dapat bonus 2 tahun Allah mengampuni dosa kita. Apa itu? Apa abah bapak? Nanti hari Kamis kita saum Arafah ya, kita niatin. Kalau semuanya sepakat, sekeluarga dapat bonus semuanya, diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang keempat, yang beruntung di bulan Dzulhijjah ini adalah tentu orang yang melaksanakan ibadah kurban. Ada yang nanya, Ustaz, di masa pandemi ini kurban kira-kira yang enak bagaimana ya? Ya saya bilang ada 3 varian, semuanya sah secara fikih. Satu, yang kurbannya dengan prinsip yakin dan percaya. Maksudnya yakin, ya yakin pasti nyampe kurbannya. Percaya kepada institusi-institusi volunteer seperti dompet duafa dan yang lainnya. Jadi korbannya singkat, padat, efektif, efisien. Pakai mobile banking, tinggal ketik tak nomor rekening dompet duafa, kirim duitnya, kasih berita kurban saya hamba Allah, beres, selesai.
Kenapa bang? Maaf ya Pak, Eh? yang kedengeran keluar. Gak kedengeran? Supaya kedengeran keluar. Oh gitu. Dari tadi saya ngomong deh siapa nggak kedengeran. Sampai mana tadi itu? Hah? Sampai mana tadi itu? Jadi model kurbannya efektif, efisien. Kagak pakai melangkah, kagak pakai beli hewan, kagak perlu nungguin, pakai mobil banking saja. Semenit kurban selesai. Sahkah? Sah. Diterimakah? Diterima. Karena inti kurban adalah motivasi ingin membahagiakan orang miskin. Yang kedua, konvensional. Apa itu konvensional? Pokoknya saya mah kurban mau lengkap. Saya mau nyari kambing dewek, nyari kambing dewek, kedung saka nyari kambing, jabanin. Saya mau nitip ke panitia, nih kurban saya. Pas nanti saya potong, saya mau ngeliatin, saya mau baca takbir. Kemudian saya juga mau minta sebagiannya karena diperbolehkan. Dan saya kalau bisa ingin ikut mendistribusikan ke mustahik agar saya turut merasakan bagaimana bahagian mereka. Top, ini top markotop, namanya paket sempurna konvensional. Jadi bukan di yang di perkampungan, ada juga di sebagian apa namanya komplek-komplek. Karena orang kampung itu biasanya guyup. Yang ketiga, ini yang moderat. Moderat itu wasaton, pertengahan. Ya, kombinasi antara tadi pertama dan yang kedua. Bagaimana? Kerjasama dengan RPH, rumah pemotongan hewan. Yang kurban tetap jamaah DKM, tapi kerjasama dengan RPH. Apa dasarnya? Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sesuatu urusan kalau kamu bukan ahlinya, tanya sama yang ahli. Maka minta kepada yang ahli RPH itu. Tinggal dikoordinir sama DKM-nya, berapa jumlahnya, sampaikan ke mereka pas nanti hari hanya sesuai dengan spek yang diinginkannya, maka dipotong. Setelah semuanya beres, baru kemudian setelah dibungkus dikembalikan kepada DKM. Ini namanya moderat. Apa antara lain untungnya? Satu, jangan sampai kejadian yang sering terjadi. Mohon maaf, saya pernah ngelihat orang pengen motong sendiri ya, sapi lagi, mana sapinya gede. Padahal dia tentara. Tapi dengan takdir Allah dan izin Allah, begitu sapinya dipotong, Pak, lah sapinya hidup. Mana jalan-jalan, lepan serem, kagak disembelih aja serem, apalagi lehernya nganga. Ya intinya mah karena bukan ahlinya, walaupun tentara, yang tentara kan ahlinya nembak. Lah kalau motong ya belum tentu. Banyak kejadian yang begitu tuh. Makanya sampai hari ini kalau kambing saya bisa motong sampai 50 ekor, tapi sapi saya belum berani. Belum berani. Kecuali timnya betul-betul ahli, saya berani betul. Kalau timnya masih aduh, rada gimana, serahkan pada ahlinya. Kemudian yang kedua, mengurangi tadi physical distancing. Kita serahkan ke RPH, sudah selesai distribusi, tinggal kontak dengan relasi-relasi sekitar untuk mengambil kurbannya sesuai atau dengan kuponnya. Jadi apa, protokol kesehatan juga bisa dipenuhinya. Ini yang moderat. Lalu pertanyaannya, apa sih sebenarnya hukum kurban ini? Ulama fikih membagi hukum kurban itu menjadi 4 ya. 1, wajib. Siapa yang wajib dan apa dasarnya? Sesuai dengan ayat yang anak-anak madrasah suka baca. Inna, sesungguhnya kami Allah, a'toina, telah memberikan al-kausar, nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman yang akan menghantarkan ke surga selama-lamanya.
Fasolli, sholat dong, wajibnya, sunahnya. Wanhar, kurban dong. Kan di rekening uangnya ada 1 miliar, lah ilok men 3 juta. Orang mau. Makanya Rasul menegaskan, memberikan warning. Man wajada sa'atan falam yudhahi, siapa yang diberikan keleluasaan rezeki oleh Allah, falam yudhahi, sepotong pun dia enggak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, pantasnya dia enggak ada di masjid kami, kata Allah. Kagak layak dia jadi orang beriman yang kayak gitu tuh modelnya. Kira-kira seperti itu. Wajib. 2 sunnah muakkad. Siapa sunnah muakkad? Ya siapa yang diberikan keluasan tapi margin tingkatannya masih di bawah yang di atas. 3 adalah mubah. Siapa yang mubah? Bukan golongan pertama yang di atas tadi, bukan kedua, dia golongan ketiga. Sebetulnya dia orang yang tidak, ya katakanlah tidak terlalu mampu lah, tapi boleh, nggak boleh dilarang. Banyak orang-orang yang barangkali secara harta miskin tapi dia mau korban, nggak boleh dilarang. Karena itu bahkan itu mungkin lebih afdol dibandingkan dengan orang-orang yang uangnya memang banyak. Dan yang keempat, makruh. Siapa yang makruh? Kurban tapi ngutang-ngutang, padahal kebutuhan dasarnya belum termenuhi malah ngutang. Enggak, itu makruh. Nah yang terakhir, siapa yang beruntung di bulan Dzulhijjah ini adalah alladzi ya'khudhu al-i'tibar fi ailatil aqidah, orang yang mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Suratnya surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Terjemah bebasnya, maka ketika Nabi Ismail usianya antara 7 sampai 13 tahun, sementara Nabi Ibrahim sudah 90 tahun lebih. Ono berpuluh-puluh tahun lebih punya anak, pengen punya anak. Ketika sedang senang-senangnya memiliki anak usia 7 sampai 13 tahun dan dia sudah bisa membantu, inni arafil manam, Nabi meyakinkan kepada putranya bahwa saya dalam mimpi anakku Ananda itu disuruh memotong lehermu. Di luar dugaan, responnya adalah if'al ya abati, if'al ayah abah, potong, kerjakan matu'mat yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, saya ayahanda dapati Ananda termasuk orang-orang yang tidak menolak apa yang menjadi keputusan Allah. Ada 5 pelajaran di ayat ini. 1, ini terakhir ya, terhadap perintah Allah yang sudah qat'i jangan suka pakai syarat. Sami'na wa ata'na, jangan sami'na wa pikir-pikir heula. Enggak sampai otak manusia untuk disepadankan dengan perintah Allah, enggak bakal nyampe. Makanya Allah menyindirkan di surat Al-Isra 85 ujung, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Andai otak manusia yang sekarang jumlahnya 7,8 miliar dikumpulin, semua otak manusia dikumpulin, dibandingkan dengan ilmunya Allah, itu laksana otak manusia yang 7,8 miliar itu setetes doang. Makanya nggak nyampe. Maka ketika ada perintah yang sudah qat'i seperti Nabi Ibrahim, nggak ada syarat apa-apa, sami'na wa ata'na. Pertanyaannya, emang ada nggak orang yang suka mikir-mikir perintah yang sudah qat'i? Ayah seur, namanya orang liberal. Ada yang ngomong begini, Pak, ini orang doktor padahal, harusnya kurban itu nggak usah dalam Islam karena membunuh jutaan, mungkin miliaran binatang di hari raya Idul Adha itu. Ganti saja dengan sedekah. Ini orang secara logika benar sih, tapi dia kan tidak ngerti yang memerintahkan kurban itu Allah, maka nggak usah dipikirin, nggak usah pakai syarat-syarat.
Kalaupun pakai jawaban di counter, pakai jawaban logika bisa. Kalau diganti dengan sedekah, dalam Islam sudah ada 6 kanal untuk infak, mengeluarkan harta di jalan Allah. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, sudah ada. Lah kalau misalnya, tapi kan kejam, membunuh loh. Semua makhluk Allah di muka bumi ini fungsinya itu sudah ditentukan juga oleh Allah. Salah satu fungsi bentuk tasbihnya ayam, kambing, sapi, yaitu tadi untuk dikonsumsi oleh kita agar kitanya bisa ibadah. Lah ketika dia akan dikonsumsi, ya disembelih dulu. Jadi nggak kejam ini. Bahkan faktanya, mohon maaf, ayam tiap hari jutaan miliaran dipotong ya Pak. Emang habis? Nggak, kagak. Ada yang bilang lagi, harusnya kalau ini bukan dokter tapi magister, orang hebat, ada di organisasi yang cukup dikenal. Katanya orang Islam tuh nggak usah zakat, bayar pajak aja, ya, karena sama kata dia, pajak juga untuk kemaslahatan, zakat juga untuk kemaslahatan. Ya jelas ini orang menyelisihi hal yang sudah qat'i, karena dua-duanya berbeda walaupun ada persamaan secara substansial. Kalau zakat sudah jelas perintahnya, kemudian mustahiknya juga jelas. Kalau pajak ikhtilaf, perbedaan pendapat. Bahkan ada cenderung yang mengatakan dalam Islam itu, dalam literatur Islam itu nggak ada yang namanya pajak. Sebab kenapa nggak ada? Karena pajak itu ketika dia tidak membayar dipaksa. Nah dalam Islam, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, nggak boleh kita mengambil hartanya orang lain dengan cara paksa. Saya mau nanya sama Bapak Ibu nih, saya kemarin barusan bayar pajak PB. Kalau saya nggak bayar misalnya, kira-kira didenda nggak? Sebulan didenda kan, 2 bulan, setahun nggak bayar didenda, tahun kedua didenda lagi, tahun ketiga bisa dipinalti. Nah sedangkan dalam Islam nggak boleh memaksa seperti itu. Kemudian yang kedua, di dalam Islam itu pajak itu adalah dulu namanya jizyah, itu dikenakan untuk orang-orang di luar Islam yang hidup di negara Islam. Tapi apapun itu, bahwa mempersamakan zakat dengan pajak, tentu itu menyelisih tadi perintah Allah. Kita orang beriman seperti Nabi Ibrahim tadi dan Nabi Ismail, gak pakai syarat apa-apa, suruh potong anak, potong sudah. Satu itu. Waris juga sama, istri sudah punya anak, bagiannya 1/8, ibu 1/6, 2 anak perempuan yang tidak ada anak laki-laki 2/3, tidak punya anak, punyanya saudara perempuan 2, perempuan lebih, itu juga 2/3. Kok banyak banget? Iya, anak laki-laki 2 kali dari asobah, dia dari anak perempuan, itu semua sudah ketentuan. Gak usah pakai protes, pakai syarat, kerjakan sudah. Itulah Nabi Ibrahim mengajarkan seperti itu. Satu. Kedua, pelajaran ayat tadi adalah jangan suudzon sama Allah. Nabi Ibrahim gak suudzon, Nabi Ismail gak suudzon. Lah kalau suudzon, mungkin Nabi Ibrahim ngomong begini, ya Allah, kurang apa saya taat sama engkau ya, gitu kan. Tapi nggak gini-gini amat, keles kalau pakai bahasa sekarang. Nabi Ismail juga sama, kalau beliau suudzon, ini mah salah kali, ilok Tuhan begini perintahnya. Kalau suudzon begitu. Tapi beliau dua-duanya mengajarkan kita, kalau sudah ada perintah Allah, jangan pernah suudzon sama Allah. Di sini ada orang Sumedang nggak? Ada orang Sumedang? Orang mana ini yang ada? Orang Indonesia ya. Ada di Sumedang itu cerita, dulu ada tukang tahu Pak, ada 5 tukang tahu. Dia kalau mau jualan itu turun dari gunung, baru dia bisa ngiderin tahunya. Dan tidak ada lagi di kampung itu kecuali satu-satunya angkot milik Pak Dadang.
Mang Dadang nih punya angkot, angkotnya juga udah jelek, tapi satu-satunya yang punya angkot. Dan 5 tukang tahu ini kagak bisa jualan kalau kagak diangkut sama Mang Dadang. Apa nih? Hah? Feedback ya? Jangan-jangan ada yang namanya Dadang ini, marah nih masa ini. Lalu suatu hari salah satu tukang tahunya yang dari 5 itu namanya Mang Toha. Dadang Toha. Ketika sudah biasa jam 5:30 standby di bawah pohon asem, semua tahu, Mang Dadang karena sesuatu hal ketinggalan. Bukan ketinggalan, sesuatu halnya itu ternyata di luar dugaan. Ya sedang mikul lewat sawah, ada galengan agak kecil, keseimbangan ada angin, jatuh ngedubrak, tahunya ampar-amparan di galengan, ya tentu di sawah, nggak bisa lagi dipungut. Apa yang terjadi? Pulang Mang Toha dengan perasaan amat sangat galau, seraya protes sama Allah. Kata Mang Toha, ya Allah, emang gak kasihan amat sama saya apa orang miskin? Saya kalau nggak jualan anak bini saya bagaimana? Kurang apa saya udah tahajud semalam, saya udah zikir, sudah baca Quran, kenapa jatuh juga sih ya Allah? Sepanjang jalan dia pulang ke rumahnya begitu. Nyampe di rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, istrinya nyambut. Istrinya kalau tadi si Tuti, sekarang siapa yang enak ya? Tuti, Tati. Ya udah Tati dah ya. Waalaikumsalam. Aya naon aa kumaha euih deui? Ka mana eta tahuna? Tak ketinggalan ieu. Ya, Tati ngadubrak aa. Dia bilang, dia cerita jatuh udah ini bagaimana? Kayaknya Allah nggak kasihan sama kita ini katanya. Si Tatinya suka ngaji, istrinya baik kayak istrinya siapa tadi? Istrinya Muafak kan. Ulah gitu atuh. Sok nyebut istighfar, ulah suudzon jeung Gusti Allah teh. Jadi dia mengatakan jangan suudzon sama, pasti aya hikmahna. Ini Abah pasti paham ini saya ngomong begini. Belempengannya Abah ini bahasa begini. Akhirnya ya sudah, saya mau tafakur lah. Itu kan pagi Pak. Nah kemudian kira-kira jam 11, kentongan balai desa riuh, rame ditabu, tong tang tong tang tong. Karena zaman dulu mah nggak ada WA, nggak ada HP, nggak ada apa. Informasinya di kampung itu melalui, kalau balai desa ada kentongan ditabu berarti ada hal penting. Orang kampung datang ke balai desa, termasuk Mang Toha sama istrinya. Aya naon ya? Teuing atuh. Sampai di sana begitu dengar Pak kepala desanya memberi pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mang Toha dengerin, loh ada yang meninggal. Ternyata disebut telah wafat saudara kita, keluarga kita, 4 orang tukang tahu yang naik angkot, angkotnya masuk jurang meninggal semua. Mang Toha langsung meluk si Tati bininya. Tati. Tuh kan sudon sama Allah. Kalau tadi ikut tahunya nggak jatuh, lah apa paeh ngerti ya, mati. Jangan pernah sudon. Nabi Ibrahim nggak pernah sudon. Yang ketiga pelajarannya, man taraka syai'a lillah fayubaddilu bi ahsani bih. Kaidah ini, siapa yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah karena Allah akan ganti yang lebih baik. Nabi Ibrahim kan ternyata bukan motong anaknya kan, tapi diganti dengan apa? Dengan gibas. Jadi di zaman dulu itu ada seorang ulama besar yang mengajar di masjid Pak. Itu murid-muridnya itu banyak yang orang miskin tapi tinggalnya di masjid. Tapi soleh-soleh hafal Quran. Suatu hari ada seorang muridnya, santrinya, itu karena lapar kali ya, karena dia lapar, kira-kira jam
9-an lah pagi lapar. Namanya siapa ya? Nah, namanya nggak disebut juga. Siapa bang tadi? Ente kan tadi nyebut Tati. Udin aja ya. Nah Udin aja dah. Si Udin ini keluar dari masjid lapar, jalan di kampung. Dia nemuin rumah, pintunya kebuka, rumahnya gede, bagus. Kecium bau makanan yang harum. Udah lapar, dia masuk ke rumah itu. Begitu lihat rumahnya kosong, meja makannya itu ketika dibuka ada ayam pak. Mana ayamnya barusan digoreng, orang lapar bener, sepi, digigit ayamnya, krek. Begitu digigit karena santri dia ingat Allah, astagfirullahaladzim, ini haram, taruh lagi, pulang ke masjidnya ketemu syekhnya lagi. Kira-kira selesai zuhur datanglah tamu, seorang perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh? Ya. Saya ini janda Syekh. Oh janda. Terus saya pengen cari suami untuk membimbing saya menjadi imam saya. Adakah murid Tuan Syekh yang bisa menjadi imam saya? Oh baik. Lalu Syekhnya nanya, di antara antum kalian muridku siapa yang paling tua? Jujur dia namanya udah muridnya udah bergaul lama. Tadi yang gigit makanan ngacung saya Syekh. Saya udah 28 lebih 6 bulan belum kawin. Ta'al sini. Ente mau nikah? Mau ya Syekh. Tapi saya nggak punya apa-apa Syekh. Oh, itu nggak usah dipikirin. Begini, ada seorang ibu janda kaya, cantik juga ya. Istri suaminya sudah meninggal dan belum punya anak, dia pengen punya suami. Ente siap nggak? Iya saya sih siap aja Syekh, tapi saya nggak punya. Nggak usah khawatir, nanti semuanya dari beliau. Baik diamprogin, singkat cerita nikah, mas kawinnya dari istrinya. Selesai nikah, setelah asyar suruh pulang si siapa santrinya ke rumah istrinya tadi. Begitu nyampe di rumah dia kaget betul pak. Ternyata rumah itu rumah yang dia masukin tadi waktu pagi itu, waktu dia lapar. Dan ketika dia lihat, itu bukan asar ya, masih siang lah, belum asar. Begitu suruh makan siang, kata istrinya, bang, ayo kita makan. Begitu dibuka kaget, ternyata itu ayamnya yang digigit sama dia. Maka dia kaget, istrinya ngelihat, loh, aku kaget. Dia cerita jujur, sejujur-jujurnya dari pagi dia lapar dan seterusnya. Ternyata si istrinya malah semakin kagum. Masya Allah, AA termasuk laki-laki yang selalu mengingat Allah. Kalau begitu ini yang digigit ini nggak usah khawatir. Ini buat AA. Bahkan tidak hanya ini yang di meja makan, ini rumah, ini kebun, ini harta semuanya. Neng serahkan buat AA. AA adalah imam saya. Masya Allah. Dia ninggalin daging karena Allah tadi takut, karena haram, diganti dengan seorang istri dan hartanya yang kaya raya. Man yang kayak gitu nggak ada lagi stoknya wanita kayak gitu. Kalau di Jelupang ada, tolong Pak Dokter ngomong ke saya ya. Kalau ada itu mah. Ya kalau nggak ada ya emang susah. Musdalifah udah nikah ya? Udah nikah belum beliau itu? Udah, kalinya beliau udah nikah ya. Ya sudahlah, susah nyarinya udah. Jadi jamaah yang termuliakan, itu yang keempat. Nah pelajaran yang terakhir dari ayat tadi adalah riwayat Nabi Ibrahim adalah tentang birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah mengingatkan kita di surat Al-Isra ayat 23-24, kalau orang tua kita masih hidup apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Kita ini orang sebagai anak, karena kita pernah punya orang tua. 7 kewajiban anak kepada orang tua yang masih hidup. Apa tadi pertama? Adalah walat apa taqulu uf, jangan berkata ah. Yang kedua wala tanhar, jangan ngomong kenceng di hadapan orang tua. 3 wa qul lahum qawlan karima, berkatalah yang memuliakan mereka.
Yang keempat, wahfid lahuma. Walaupun kita seorang jenderal, seorang presiden, di hadapan bapak kita, rendahkan diri kita. Kemudian berdoalah untuk mereka setiap hari, baik yang orang tua kita masih hidup maupun yang sudah wafat. Terakhir, pelajarannya adalah sebaliknya, adalah birrul aulad. Anak juga harus kita baikin, seperti Nabi Ibrahim tadi menggunakan kalimat ya bunayya. Di dalam bahasa Arab, kata-kata anak itu ada setidaknya 4. Bahasa Arabnya anak, waladun, anak, maka ada TK namanya TK aulad, itu jamaknya. 2, sobiun, anak. 3, tiflun, itu bahasa Arab anak. Yang keempat, gulam, itu anak. Tapi yang tertinggi adalah untuk menghormati anak, bunayya, itu bahasa Quran. Nabi Ibrahim menggunakan itu, artinya apa? Walaupun Ismail umurnya baru 7 sampai 13, Nabi Ibrahim sudah 90, jangan mentang-mentang jadi orang tua. Lah anaknya udah SMA suruh beli minyak sayur. Tengsin dia. Kagak cocok suruh beli minyak sayur mah 2 SMA mah. Itu mah bocah TK yang suruh beli minyak mah. Maksudnya kalau anak sudah akil balik, dia adalah seperti partner kita. Kalau bahasa Jawanya diwongke, diorangkan dia, karena dia punya eksistensi. Yang kedua, anak bukan punya kita, anak punya Allah, dititipin sama kita orang tua. Maka jangan menjadi mengeksploitir anak-anak kita. Baik, demikianlah 5 orang yang beruntung di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung tadi. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Sebelum ditutup doa, ada pertanyaan? Ada yang nambahin? Cukup ya? Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika minal bala wal waba wal fahsya wal ghadaba wal adaba. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal judam wal junun was sayyi'il asqab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal muhsinin waj'alna minadz dzakirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.